Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 7 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam pada semester genap ini. Kita masih pembelajaran daring atau online. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-23 ini pada bab 1, Bapak akan menyampaikan materi tentang sel sebagai unit terkecil penyusun kehidupan bagian 1. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan yang pertama mampu menjelaskan sejarah penemuan sel. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan senyawa penyusun sel. Sel sebagai unit terkecil penyusun kehidupan. Poin yang pertama, nomor 1, yaitu sejarah penemuan sel. Istilah sel pertama kali dikemukakan oleh Robert Hooke. Bisa kalian lihat gambar seorang ilmuwan Robert Hooke pada gambar di samping. Ini adalah wajah dari Robert Hooke, yaitu ilmuwan Inggris pada tahun 1665 yang berarti ruangan kosong. Ia melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus quartzosober. Dari pengamatan ini beliau menemukan ruang-ruang kosong berukuran kecil yang beliau namakan adalah sel. Sel-sel gabus merupakan sel-sel yang telah mati sehingga di dalam sel tersebut kosong, tidak berisi. Istilah sel berasal dari bahasa Latin yaitu cellula yang berarti ruang-ruang kecil. Sel berukuran sangat kecil, oleh karena itu diperlukan mikroskop untuk mengamati sel. Kemudian ilmuwan yang melanjutkan penelitian tentang sel itu adalah Theodore Schwann dari tahun 1810 sampai 1882. Beliau adalah seorang pakar zoologi. Zo itu adalah hewan, logis itu adalah ilmu. Berasal dari Jerman, yang mana beliau di sini meneliti secara cermat dan intensif tentang sel-sel hewan. Kemudian ada lagi seorang ilmuwan yang bernama Matthias Schladen 1804 sampai 1881. Beliau ini adalah pakar botani Jerman juga. Botani itu tentang tumbuhan, meneliti sel-sel tumbuhan. Kemudian mereka kedua peneliti tersebut mengungkapkan bahwa baik tubuh hewan maupun tubuh tumbuhan terdiri atas sel-sel. Kemudian ada seorang ilmuwan lagi melakukan penelitian tentang sel, yaitu Robert Brown 1831, seorang biolog Skotlandia, menemukan benda kecil yang melayang-layang dalam protoplasma. Benda kecil tersebut beliau beri nama inti atau dikenal dengan nukleus. Untuk Theodore, foto beliau, gambar itu ada di samping, bisa kalian lihat wajah beliau. Kemudian Matthias Schladen juga ada di samping, bisa kalian lihat. Untuk Robert Brown juga bisa kalian lihat gambarnya ya. Mereka ini adalah seorang ilmuwan meneliti tentang yang namanya sel tadi. Nah, kemudian pada tahun 1835 seorang biolog Prancis yang bernama Félix Dujardin itu meneliti beberapa jenis sel hidup dan menemukan isi dalam rongga sel yang penyusunnya disebut dengan sarkade tulisannya ya. Nah, kemudian Johannes Purkinje 1789 sampai 1869 adalah peneliti yang pertama kali menggunakan istilah protoplasma untuk menyebut bahan-bahan embrional dalam telur. Ia mengadakan perubahan nama sarkade
menjadi protoplasma. Kemudian Ogoponmol 1805 sampai 1872 mengungkapkan bahwa protoplasma merupakan substansi atau bagian hidup pada sel. Kemudian ada lagi melakukan penelitian seorang ilmuwan yang bernama Mark Sokolsky 1825 sampai 1874 membuat batasan bahwa sel adalah protoplasma beserta nukleus atau inti sel, dan protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Pendapat ini dikenal sebagai teori protoplasma. Nah, anak-anakku sekalian, nah ini juga ada yang tahu ini foto seorang ilmuwan siapa? Oh ya, ini adalah foto seorang ilmuwan bernama Rodopirchov. Betul sekali. Nah, Rodopirchov mengatakan omnis e cellula, yang artinya sel berasal dari sel. Ya. Kemudian sel itu merupakan unit pertumbuhan, kata beliau. Ya. Kemudian setelah melakukan penelitian tadi, para ilmuwan tadi, sehingga mereka menyimpulkan berdasarkan pendapat para ilmuwan tersebut, akhirnya diperoleh teori sel sebagai berikut. Yang A, sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup. Yang B, sel merupakan unit fungsional terkecil makhluk hidup. Yang C, sel merupakan unit hereditas atau pembawa keturunan makhluk hidup. Itu tadi adalah beberapa ilmuwan yang berjasa dalam perkembangan ilmu tentang sel. Dari jasa para ilmuwan tersebut, kalian dapat mempelajari sel dengan lebih detail. Oleh karena itu, hargailah jasa para ilmuwan tersebut dengan mengembangkan ilmu yang telah ada. Kembangkan daya kreativitasmu untuk menemukan hal-hal baru yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah senyawa penyusun sel. Sel tersusun atas dua komponen. Yang pertama adalah senyawa organik. Senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari sumber daya alam mineral, bukan makhluk hidup. Ya, yang mana senyawa organik penyusun sel ini terdiri atas zat-zat berikut. Yang pertama adalah air atau H2O, berperan sebagai media berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam sel, sebagai pelarut unsur dan senyawa kimia lainnya, serta sangat berperan dalam transportasi zat. Yang kedua, garam-garam mineral terdapat dalam bentuk ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Garam-garam yang mengalami ionisasi menjadi ion, kation K+ dan Na+, serta anion Cl- berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan asam basa dalam sel. Yang ketiga, gas meliputi beberapa jenis gas yang terlibat dalam aktivitas seperti karbon dioksida CO2, oksigen O2, dan amonia NH3. Kemudian yang kedua, senyawa penyusun sel adalah senyawa organik. Adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup serta unsur-unsur penyusunnya terdiri atas unsur C, H, dan O. Senyawa organik yang menjadi komponen kimia sebuah sel yaitu ada karbonhidrat, ada lemak, dan protein. Ya, bagaimana senyawa organik tersebut menyusun sebuah sel? Untuk mengetahui pindah, kalian bisa mencari di QR code. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan
tugas atau soal latihan dari materi sel sebagai unit terkecil penyusun kehidupan. Nah, kalian tulis jawabannya saja di buku tulis, kalian foto, kemudian kalian kirim di KI 3 di bagian pengetahuan seperti pada semester ganjil. Soal yang pertama, istilah sel pertama kali dikemukakan oleh titik-titik. Yang A. Robert Hooke, yang B. Theodore Swan, yang C. Rudolf Virchow, yang D. Felix Durjadin. Yang kedua, berdasarkan pengamatan terhadap tubuh tumbuhan dan hewan, dapat disimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Kesimpulan tersebut disampaikan oleh A. Robert Brown, yang B. Johannes Forkyje, yang C. Max Kolge, yang D. Theodore Swan dan Matthias Koldin. Yang nomor 3, Robert Brown 1831, seorang biolog Skotlandia, menemukan benda kecil yang melayang-layang dalam protoplasma. Benda kecil tersebut diberi nama titik-titik. Yang A. sel, yang B. protoplasma, yang C. inti atau nukleus, yang D. jaringan. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan scorecard menurut Felix Durjadin? Yaitu titik-titik. Yang A. penyusun isi dalam rongga sel, yang B. ruang-ruang kosong berukuran kecil, yang C. ruang-ruang kecil, yang D. benda kecil yang melayang-layang dalam protoplasma. Soal yang kelima adalah ilmuwan yang pertama kali menggunakan istilah protoplasma untuk menyebut bahan-bahan embrional dalam telur adalah titik-titik. Yang A. Max Kolge, yang B. Hugo von Moll, yang C. Robert Hooke, yang D. Johannes Forkyje. Kemudian nomor 6, soalnya substansi hidup pada sel disebut dengan yang A. sarkot, yang B. protoplasma, yang C. nukleus, yang D. jaringan. Soal yang ketujuh, apa arti omnis cellula cellula? A. sel berasal dari sel, yang B. sel berasal dari protoplasma, yang C. ruangan kosong, yang D. ruang kecil. Nomor 8, soalnya senyawa yang berasal dari sumber daya alam mineral dalam kurung bukan makhluk hidup disebut yang A. senyawa organik, yang B. senyawa anorganik, yang C. senyawa kimia, yang D. senyawa karbon dioksida. Soal yang ke-9, senyawa yang berasal dari makhluk hidup serta unsur-unsur penyusunnya terdiri atas unsur C, H, dan O disebut titik-titik. Yang A. senyawa organik, yang B. senyawa anorganik, yang C. senyawa kimia, yang D. senyawa karbon dioksida. Soal yang ke-10, senyawa anorganik yang menyusun sel terdiri atas titik-titik. Yang A. karbonhidrat, lemak, dan protein, yang B. karbonhidrat, oksigen, dan amonia, yang C. air, garam-garam mineral, gas dalam kurung CO2 atau karbon dioksida, O2, oksigen, dan NH3 amonia, yang D. air, oksigen, dan lemak. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa kalian baca kembali, bisa kalian pahami, dan bisa menjawab soal latihan yang Bapak berikan tadi. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.